Oke, pembelajaran gamifikasi menggunakan Wordwall. Nah, ini Wordwall ini aplikasi ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana pembelajaran online Bapak dan Ibu semuanya? Bisa di chat di kolom komentarnya. Apalagi kita sudah dari bulan Maret ya melakukan pembelajaran jarak jauh. Apakah siswa dan Bapak Ibu ini suka tertidur jika di kelas? Atau ketika dia sedang bermain game itu jadi bersemangat ya, tapi giliran belajar ya agak ngantuk-ngantuk gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini gamifikasi adalah metode pembelajaran yang akan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan atau bisa meningkatkan minat dan bakat dari peserta didik. Jadi termotivasi gitu, tadinya agak males-males karena belajarnya menggunakan game gitu ya. Jadi ada timbullah di situ motivasi untuk ikut gitu atau meningkatkan minat dan bakat siswanya. Nah, di sini ada elemen utama dari sebuah permainan yang menjadi bagian dalam gamification. Untuk pembelajaran dapat dilihat pada gambar berikut. Oke. Karena pembelajarannya game ya Bapak Ibu, jadi di sini ada challenge ya, ada seperti apa tantangannya, terus ada levelnya, instant feedback. Nah, kita bisa dapat feedback yang lebih cepat gitu ya. Terus ada skor dan DDS ini maksudnya achievement seperti peringkat gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini leaderboard juga nanti akan terlihat papan peringkat siapa yang juara 1, 2, 3 gitu ya. Terus di sini jadi kompetisi ya. Jadi antar siswa tuh berkompetisi dan bisa juga game ini dikerjakan dengan kolaborasi bersama teman-temannya gitu. Nah, di sini aplikasi game untuk pembelajaran itu ada banyak banget ya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu udah tidak asing lagi dengan Kahoot ya, terus dengan Quizizz. Nah, ini juga ini mirip-mirip ya Bapak Ibu ya. Terus Quizlet, Quizizz, Odoo, Educandy, Fastil, dan ini adalah Quizwizard. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang Wordwall. Oke. Ini saya tutup dulu. Kita langsung aja ya Bapak Ibu ya, langsung praktek aja ya. Nah, di sini bisa ke laman Google ya. Bisa ke laman Google. Pertama itu mengetik wordwall.net. Nah, wordwall.net, enter. Jika Bapak Ibu belum pernah atau sudah pernah, pasti udah pernah terdaftar, bisa langsung login ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini adalah tampilan awalnya dari web Wordwall. Nah, di sini ada tahap isi 1, 2, 3, ada banyak template, ada kita membuat konsep, dan ini juga tidak hanya online gamenya, tapi bisa juga kita print out jadi offline gitu ya. Nah, di sini ada find out about our template. Oke. Ini suara dari mana ya ini? Freddy, tolong di-mute. Bisa di mute dulu. Nah, ya. Oke. Nah, ini template yang ada di webnya ya Bapak Ibu, banyak sekali template gamenya. Ada match up ya, itu mencocokkan jawaban. Quiz, nah di situ ada pertanyaan terus pilih A, B, C gitu ya. Ada random well, itu nanti dia memutar dan ketika kita stop nanti dia akan berhenti di pertanyaan mana gitu ya. Terus ini open the box, ketika kita klik boxnya itu nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Terus ada group short, ada find the machine. Nah, find the machine ini nanti pertanyaannya akan berjalan, terus ada pilihan jawaban tinggal kita geser gitu ya. Ini juga ada random card, nah, diambil secara acak gitu ya, kartu pertanyaannya. Ini ada matching pairs, ada missing word. Nah, word-word ini nggak hanya untuk beberapa pelajaran, tapi bisa semua pelajaran. Matematika bisa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sejarah, dan lain-lain. Itu bisa ya. Pakai missing word ini lebih cocoknya mungkin bahasa Inggris kali ya. Terus fungible juga bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, di sini juga ada anagram. Terus ada label diagram. Nah, ini untuk sejarah, geografi, dan lain-lain bisa ya, cocok. Nah, ini game quiz. Game show quiz ini juga quiznya juga lucu ya, seperti tebak-tebakan live gitu. Jadi ada
50-50 gitu. Nanti pilihannya misalkan tidak bisa jawab, bisa ngeklik 50-50 gitu. Nanti ada 4 option, misal nanti 2 hilang, jadi di antara 2 gitu. Ini ada wax-a-mole, jadi kayak ada beruang-beruang yang di burung apa tikus ya yang muncul dari tanah itu nanti diketok-ketok gitu ya, sesuai dengan jawaban yang benar yang mana gitu. Terus ini word search, mencari kata di banyak huruf ya. Ini Mazechis, ini mungkin mengingatkan kita dengan permainan waktu kecil gitu ya. Mazechis ini menarik sekali. Terus ada crossword. Nah, di sini tangga ya. Teka-teki, seperti teka-teki. Terus ini ada field Tails. Nah, banyak sekali Bapak Ibu template-nya. Terus di sini juga bisa ngeprint gitu, bisa di print out. Oke, kalau Bapak Ibu belum pernah masuk ke Wordwall ini, bisa sign up. Kalau saya kan sudah ya, jadi login. Tinggal memasukkan email sama passwordnya saja di sini bisa. Nah, kalau saya langsung sign in with Google. Oke. Nah, ketika sudah sign in itu di sini ada langsung My Activity. Ini adalah aplikasi-aplikasi game yang sudah saya buat. Itu ada 3 dan di sini karena saya pakainya yang ini ya, yang gratis ya. Jadi hanya bisa membuat 5 game. Jadi saya udah buat 3, kesempatan saya masih 2 lagi gitu. Karena gratis ya Bapak Ibu. Nah, di sini fiturnya tadi ada home. Oke, fitur. Nah, fiturnya interaktif dan printable. Oke, bisa saat Zoom kita memainkan game itu juga bisa, atau bisa kita print ya, print dijadikan lembaran tugas, create using template. Kita bisa membuat template sendiri ya. Di sini ada switch template, ada hexagon, triangle, square, ya macam-macam. Ada edit. Jadi ketika kita sudah membuat, kan tadi kesempatannya 5 ya membuat game. Ketika kita mau bikin lagi, bisa mengedit yang udah kita buat gitu. Diedit aja, soalnya dihapus, terus kita bikin soal lagi gitu. Terus ada terms and option. Di sini ada student assignment, jadi nanti bisa kita share ya untuk penilaian siswa. Jadi game ini nggak cuma hanya sebagai game, tapi juga sebagai assessment, sebagai penilaian terhadap ketercapaian materi gitu anak-anak. Kita bisa lihat responnya cepat gitu, apakah anak-anak terpaham dengan materi yang sudah kita ajarkan atau belum, atau bisa juga dijadikan post test gitu. Nah, ada sharing with teacher, dan game yang kita buat itu kita bisa share ke teman guru. Misalkan saya tim matematika, itu bisa saya share ke Bu Tiwi, ke Bu Ikam gitu ya. Nah, nanti bisa dipakai juga untuk Bu Tiwi dan Bu Ikam untuk bermain dengan kelasnya gitu. Nah, di sini embed on website. Oke, terus ada multiplayer game. Jadi multiplayer game di sini adalah nggak hanya satu siswa aja yang main, tapi bisa banyak siswa yang main gitu. Nah, maksimal itu 40 siswa. Nah, di sini ada community itu yang guru-guru yang sudah pernah membuat, atau bukan guru aja ya, atau siapapun di sini yang sudah buat itu masuk ke community. Ada banyak game-game yang sudah tersedia. Nah, di sini juga ada My Result. My Result ini untuk melihat nilai anak-anak tuh yang udah dikerjakan tuh berapa. Di sini ada. Ya, oke. Sebelum kita ke My Result, kita coba bikin gamenya, itu My Activity ya. Di sini di My Activity ini game yang udah saya buat, nanti tinggal create aja, create activity. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih. Di sini saya you have used 3 or your. Nah, jadi saya udah bikin 3 game, maksimal itu 5. Jadi tinggal 2 kesempatan lagi. Karena ini yang gratis. Di sini juga ada printable. Nah, ketika kita mau mengeprint match up ya, bisa di print dan bisa dikerjakan secara offline. Di sini untuk yang sudah upgrade, yang berbayar, itu ininya fiturnya lebih banyak lagi, dan mungkin membuat gamenya juga lebih banyak lagi. Tapi saya pakai yang gratis ini ya, saya sukanya gratisan, jadi saya
pakai yang gratis aja. Template-nya ini aja sudah menurut saya sudah cukup banyak gitu ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mau yang mana nih? Mau match up misalnya. Bapak Ibu tinggal siapkan soal-soalnya gitu ya. Di sini ada judulnya gitu ya. Judulnya apa, terus soalnya di sini jawabannya gitu ya Bapak Ibu. Terus nanti kalau sudah done, misalkan saya udah buat ini pertanyaannya. Nah, terus yang udah kita buat juga bisa diedit konten atau bisa ganti nama. Dan ketika kita delete, nanti dia bisa balik lagi. Misalkan nggak sengaja nih yang ini saya delete, ya, nah, hilang kan ya Bapak Ibu ya. Kita bisa mengembalikannya lagi, klik recycle bin. Nah, di sini ada yang tadi saya delete, terus kita klik ini aja. Nanti dia balik lagi ke activity kita. Nah, nanti dia balik lagi di sini. Nah, dia ada lagi di sini. Jadi ketika kontennya kita hapus, kita bisa balikan lagi, gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang sudah saya buat, kita edit konten. Tinggal ketik biasa atau pertanyaannya berupa foto juga bisa diupload. Nah, di sini misalkan ada pertanyaan, ada keywordnya. Nah, kalau sudah, ini di sini bisa maksimal 30 ya. Terus kita klik done. Ketik biasa aja sama jawabannya. Di sini misalkan keywordnya apa? Nah, nanti jadinya seperti ini. Ketika kita sudah selesai membuat pertanyaan. Nah, ini tadi match up. Bisa kita ganti di sini ada sweet template. Nah, kita tadi kan match up ya. Bisa diubah menjadi vendor match, crossbow, quiz dan lain-lain banyak. Nah, ini yang tadi yang match up, terus temanya juga bisa dipilih ganti-ganti. Kita coba dulu yang ini ya. Nah, suaranya terdengar nggak ya Bapak Ibu? Karena kan ini ada musiknya juga gitu. Kurang terdengar Bu, sampai saya. Ya. Oh, enggak. Yang lain. Nggak kedengeran ya? Oke. Sebenarnya dia ada ini ya, misalkan mau pakai Ada suaranya ya, ada mau pakai find the match. Nah, kita ganti, tadi kan match up, kita ganti dengan find the match dengan soal yang sama juga bisa gitu ya. Ada banyak banget di sini pilihannya yang bisa kita ganti-ganti. Terus temanya juga kita bisa ganti-ganti juga di sini. Sesuai dengan nah, bunyi nggak ya? Kedengeran nggak? Kedengeran Bu. Ya, bunyi. Saya nggak usah pakai headset. Nah, misalkan seperti ini, jika nah ini kira-kira hasilnya berapa gitu ya? Nanti tinggal di ini aja. Ini saya ngasal dulu. Ini misalkan ini hasilnya. Nah, berarti salah gitu ya. Di sini ada lifetime-nya. Kan tadi ada kesempatannya tuh ada berapa kali kita bisa atur. Ikan yang beraktivitas pada malam hari apa misalkan ya. Misalkan ini salah gitu ya. Nah, nanti di sini bisa kita ganti temanya. Misalkan kita mau yang ini. Ini mau yang ini ya. Nah, ini space deh. Kita ganti find the match, terus kita ganti dengan temanya. Nanti dia tampilannya berbeda. Nah, ini kita bisa ganti-ganti tampilannya. Nah, sama tinggal digeser aja. Ini hidupnya itu ada 3 ya kesempatannya. Jadi kalau udah salah 3 kali udah nggak bisa gitu. Apa sungai yang terpanjang di dunia? Nil. Nah, betul gitu ya. Dan dia setiap soal juga ada waktunya di sini kita bisa atur. Cara ngaturnya gimana? Nah, ini di bawah ada optionnya di sini. Ada timer. Nah ini timernya terserah nih, Bapak mau 5 menit, apa 3 menit, Bapak Ibu terserah tergantung kesulitan soalnya kali ya. Nah di sini saya live-nya 3, jadi nanti kesempatan anak untuk menjawab ketika sudah 3 kali salah, berarti sudah tidak bisa lagi. Atau Bapak mau ganti sampai dengan 5 live misal. Terus speednya, nah ini juga bisa diatur di sini speednya mau berapa. Apa mau nungguin aja yang jawab sampai kapan juga bisa. Misalkan speednya mau yang 2, nah bisa diatur.
shuffle item order. Nah, berarti nanti pertanyaannya berbeda dengan siswa satu dengan yang lainnya, jadi hanya diacak gitu ya. Misalkan nomor satunya tadi sungai terpanjang, ada di siswa yang lain itu nomor kelima misal. Jadi bisa diacak. Siswa saya yang pertama dengan yang terakhir itu beda gitu ya. And for game-nya bisa, apakah bisa melihat jawabannya atau tidak. Misalkan kita nggak mau nih ada anak yang tahu nanti jawabannya, bisa kita centangnya kita hilangin. Setelah itu klik apply to this activity. Nah, oke. Kalau sudah, itu kita ke sini leaderboard. Nah, leaderboard di sini optionnya kan di sini enable-nya on. Nah, size-nya ini top 3, top 5. Nah, kita bikin yang banyak aja. 40. Jadi nanti siswa kita misalkan ada 35, terlihat semuanya dari peringkat 1 sampai peringkat 40 gitu ya. Terus duplikatnya di sini only show aja. Terus remove-nya misalkan, nah remove-nya Bapak mau apa sih? Remove ini tuh sampai berapa? Kalau saya sih ya udah 1 tahun aja gitu ya. Setelah itu apply to this activity. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu mengirim ya, ini juga cocokkan pertanyaan dengan jawaban yang sudah tertera di samping. Nah, ini juga bisa diganti judulnya. Bisa kita rename, misalkan pengetahuan umum gitu ya Bapak Ibu. Bisa diganti juga. Pengetahuan umum. Nah, terus di sini bisa di-share. Nah, di-share ke guru, teman-teman guru bisa, atau di-share untuk penilaian siswa juga bisa. Nah, di sini printable-nya ada PDF, ya di sini ada banyak banget nih Bapak Ibu ya. Nah, untuk printable-nya ini bisa di print, mau jadi print seperti apa, misalkan yang ini ya, match up ya. Nah, kita coba print match up. Nah, nanti jadi begini ketika kita sudah print. Nah, ini kita print ya kan. Nanti anak tinggal menggaris-gariskan aja ke jawabannya, pertanyaan dan jawabannya yang ini, yang sesuai gitu ya Bapak Ibu. Oke. Terus ini show all-nya, template-nya juga bisa kita ganti ke banyak template. Nah, bisa diganti-ganti. Nah, bisa match up, anagram. Nah, banyak nih ada match case. Coba kita satu yang ini ya. Yang match case. Kita ubah game tadi. Nah, misalkan seperti ini. Nah, sungai terpanjang di Indonesia. Apa tuh? Misalkan Kapuas ya Bapak Ibu ya. Ini dijalanin ke sini, jalanin. Nah, tapi ada tantangan yang nggak boleh kena sama ini nih, ini musuhnya nih, jangan sampai kena. Jadi kabur aja dulu, ya, kabur aja dulu ya. Mau sampai ke Kapuas. Nah, ini anak-anak. Salah. Dia jalannya cepet banget ya. 12. Nah, betul gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini hidupnya masih 3 nih, masih ada kesempatan lagi. Nah, ini Bapak Ibu bisa. Negara yang memiliki wilayah seluas terkecil di dunia, apa tuh ya jawabannya ya? Terkecil di dunia. Vatikan. Nah, ini jangan sampai kena sama. Nah, sini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa nyoba nih ya, share-nya, caranya di-share. Nah, misalkan ke student, set assessment. Nah, di sini enter name ya, jadi anak mengharuskan memasukkan nama. Gitu kalau Animos kan nggak ada nama gitu ya Bu ya. Kan kita mau tahu nih anak berapa, berarti kita pilihnya yang enter name. Terus di sini ada deadline-nya. Misalkan Bapak maunya Bapak Ibu di sini maunya jam berapa gitu ya. Terus harinya hari apa gitu. Nah, di sini juga end of game-nya anak bisa melihat jawabannya enggak. Misalkan kalau enggak ya udah jangan dicentang. Terus misalkan mau melihatkan papan peringkat leaderboard. Setelah itu
apakah dia bisa memulai lagi, boleh mencoba lagi gitu. Misalkan ada kesempatan berapa kali dia mencoba, misalkan nggak ada ya jangan dicentang gitu. Tapi kalau pengen anak buat nyoba lagi boleh gitu ya. Terus start. Nah inilah yang nanti kita bisa linknya bisa kita share, bisa lewat WhatsApp, Facebook, Twitter. Nah ini macam-macam ya. Nah ini Google Classroom bisa juga kita share melalui Google Classroom ke anak-anak gitu langsung. Atau bisa juga kita copy ya. Nah ini saya coba masukkan ke grup ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nyoba, bisa mencoba menjawab soalnya. Nah di sini sudah ada linknya. Oke, link workflow-nya. Boleh dicoba Bapak Ibu. Nah. Nanti kita bisa lihat di My Result ya. Di sini ada hasil dari game yang tadi ya. Banyak banget. Tadi saya tuh yang nih. Nah di sini kalau nol berarti belum ada yang main gitu ya Bapak Ibu. Nah kalau udah ada yang main nanti kelihatan deh. Di sini hasilnya ada open in new tab. Nah di sini. Nah, di sini karena belum ada yang main ya, Bapak Ibu. Nanti kalau udah ada yang main, di sini ada namanya, ada skornya berapa, waktu kecepatan dia menjawab pun juga ada di sini. Nah, saya coba cari yang udah ini aja. Sudah saya buat. Nah, di sini misalkan, nah ini top skornya itu kan 60. Jadi berarti kalau anak skornya 60 berarti betul semua gitu Bapak Ibu. Jadi kita tinggal tambahkan 40 aja. Kan soalnya saya di sini soalnya itu ada 60. Dan satu soalnya itu bernilai 1 gitu ya. Nah, di sini bisa terlihat anak-anak yang sudah menjawab gamenya. Nah, di sini Rida Damayanti 60 kan karena skor maksimalnya itu top skornya 60. Jadi ketika kita masukkan ke daftar nilai, tinggal setiap skor ditambah 40 aja gitu. Di sini terlihat ada 33 siswa gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada koreknya nih. Yang benar sama salahnya gitu ya. Terus ada waktunya juga. Nah, waktu-waktu dia mengerjakan itu tuh berapa menit, ada yang 13 menit, ada yang 12, dan lain-lain gitu ya Bapak Ibu. Coba kita lihat di sini, oh belum ada yang main ya. Oke. Nah ini juga bisa di download ya di sini, export to file ya, jadi bisa diklik export to file, mau pakai CSV atau Excel gitu ya, dia bisa di print hasilnya. Oke. Terus contoh yang lain lagi, result yang lain lagi, ada yang sampai ratusan juga. Nah, di sini misalkan, nah ini. Nah ini hasil dari game yang sudah dikerjakan oleh anak-anak, tapi ini skornya besar ya, top skornya di sini. Nah, top skornya 587 yaitu Dini Puspitasari. Nah, di sini kita bisa menginterval atau yang skornya ratusan gini bisa kita interval ya Bapak Ibu. 587 itu berapa gitu ya, ini kan ratusan nih. Nah, kita bisa interval sendiri untuk nilai yang dimasukkan ke daftar nilai gitu.
Oke, Bapak Ibu. Nah, ini ada game-game yang lain yang saya buat di sini. Ada game Wax Mall dan ada game show juga. Kalau game show itu dia ada bonus-bonusnya, banyak bonus-bonusnya ya. Misalkan yang ini. Ini bisa dimainkan di laptop atau di gadget, tapi perbedaannya mungkin kalau di gadget handphone itu lebih kecil gitu ya tulisannya. Kalau mainnya di laptop mungkin agak besar. Nah, di sini manakah yang benar? Hit mall to star ya kita. Nah ini hit me ya kan. Nah, ini don't hit ya berarti kita pilih yang benar. Nah seperti itu. Terus ini kita masuk ke level 1. Nah, permainan ini saya bikin 5 level. Nah, misalkan kos 240 apa betul setengah? Nah, betul misalkan. Nah, sin 270. Nah, kalau salah berarti nah seperti ini gitu ya. Ini juga kita bisa atur di sini live-nya berapa, bisa 5, bisa 3, bisa 4 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga ada bonusnya PAU. Nah, kalau PAU berarti ditambah poinnya 50 gitu. Misalkan tan 60, apakah benar segini? Nah, gitu ya Bapak Ibu. Permainan ini bisa diubah ke game-game template-template yang lain. Cukup sampai di sini presentasi saya. Jika ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu silahkan. Iya. Nah, terbaik. Terima kasih banyak Bu Diana. Materinya luar biasa sekali. Mungkin Bapak Ibu Ananda sekalian, jika ada pertanyaan bisa di kolom chat atau di raise hand bisa dicoba Bapak Ibu. Wah, banyak sekali yang bertanya ya. Bu Dwi, kali pertama. Izin bertanya Pak Freddy, Bu Diana. Ya. Oh iya, silakan. Iya, jadi kemarin saya pernah membuat game pakai Warwall. Terus saya pakainya yang template open the box. Nah, ketika saya pengen share ke anak, ternyata template itu tidak bisa diterapkan jika dibagikan ke anak. Itu problemnya di mana ya, Bu? Template mohon konfirmasinya Bu Dwi. Template apa? Open the box ya? Iya, open the box, Pak. Nah, oke, mungkin Bu Diana bisa menambahkan. Open the box. Saya coba ke gamenya dulu ya, Bapak Ibu ya. Saya coba pakai yang ini, yang open the box ya. Di template-nya sini ada pilihannya ya Bapak Ibu, open the box. Saya juga pernah pakai open the box tapi baru sekali gitu ya. Nah nih, oke, milih gitu ya, ini jawabannya apa gitu ya. Oke, tapi ketika kita share tadi katanya nggak bisa gitu ya. Oke, di sini ada learn more about achievement. Oke, di sini berarti tidak bisa digunakan untuk siswa gitu ya. Waktu itu saya pernah nyoba Ibu, yang ini bisa di kelas 10 IPA 1 sekali doang. Jadi kalau menurut saya ini ya jawabannya itu karena kita gratis ya, jadi seperti ada limit
pakai open the book berapa kali. Kalau saya pernah pakai open the book 1 kali doang, itu di kelas 10 IPA 1 gitu. Di kelas 10 IPA 1. Bisa, tapi ini sekarang saya coba ternyata benar kata Bu Tiwi, tidak bisa. Gitu. Ya, berarti ada kemungkinan ini gratisnya kali ya. Gratisan ya. Iya, gratisan karena Kemarin gratisnya itu. Kemarin pernah mau, baru pertama kali saya pengen nge-share ke anak, tapi belum sempat di-share ke anak juga, itu belum bisa dipakai, Bu. Nah, sedangkan tadi Bu Diana kan bisa ya, maksudnya apakah terkendala di pengaturan yang di saya atau bagaimana seperti itu? Oh, kalau pengaturan. Ya, menarik. Ya, silakan Bu Diana. Iya, saya jawab ya Pak Freddy ya. Kalau pengaturan di sini sih standar aja ya Bapak Ibu ya. Saya juga waktu itu pakai games yang ini ke anak itu bisa gitu. Bisa di-share. Pas pertama kali saya pakai. Tapi setelah saya udah punya saya udah buat 3 game yang ini ya, 3 game ini saya udah nggak bisa nih. Nah, di sini ada learn mode. Ini kemungkinan ada kendala di gratisannya, di fiturnya sih menurut saya. Gitu. Tapi game yang lainnya bisa kan ya Bapak Ibu ya? Iya, yang lainnya bisa Bu, bisa. Hanya open the box saja yang tidak bisa digunakan. Iya. Tapi saya pernah nyoba itu open the box, sebentar saya lihat resultnya ya. Harusnya out the box kali. Oh iya. Saya pernah pakai itu open the box. Hanya berapa orang gitu? Oh, udah kehapus kayaknya. Karena waktu itu dicoba-coba terus berkali-kali. Saya udah ganti. Jadi, kalau boleh tahu Bu Diana, waktu membuat itu di kelas 10 itu bulan kapan ya Bu Diana? Gimana? Bulan kapan ya Bu Diana waktu dulu ngasih ini ke games? Saya tuh baru banget ini World Ball. Sepertinya akhir Januari. Saya. Kalau Bu Tiwi bisanya kapan tuh? Waktu kapan? Kemarin saya pertengahan Januari, Bu. Oh, pertengahan Januari mah bisa ya? Udah nggak bisa ya? Sudah tidak bisa. Oh, saya mah masih bisa itu deh. Ya mungkin benar Ibu itu mungkin gratisannya ya. Iya, gratisannya, iya. Cukup demikian jawabannya ya. Iya, terima kasih banyak Bu Diana atas solusinya. Iya. Mungkin ada Bapak Ibu dan Anda yang lain yang masih mau menanyakan, silakan di raise hand atau bisa ditulis di kolom chat. Silakan Bapak Ibu Anda sekalian. Oke, silakan Pak Rizky ya. Tadi Pak Rizky kayaknya angkat tangan deh. Oke, Pak Rizky, silakan langsung saja Pak Rizky. Silakan Pak Rizky. Mengenai saran atau menjelaskan. Tadi kan saya lihat. Nggak kedengeran. Maaf suaranya. Saya deketin dulu deh. Lihat kedengeran nggak Bu? Oke, iya, kedengeran. Kan tadi saya ini ya ngelihat katanya kalau belum pro atau belum di-upgrade itu hanya bisa memakai 5 game ya Bu ya? Iya, hanya 5 game. Nah, kalau misalnya gamenya kan kita udah bikin 3 nih, kita salah satu hapus, jadi sisa 2 kan? Iya. Apa itu kita bisa pindah ke game yang lain gitu? Oh iya. Oke, saya jawab ya. Ya, silakan langsung Bu Diana. Oke, jadi untuk game yang sudah terhapus itu hanya bisa dikembalikan lagi, dan jika ingin menggunakan, kalau kita gunakan game buat satu lagi kan jadi tinggal satu kesempatan nih, kita bisa hapusnya tuh edit konten. Jadi di edit konten, sebentar saya share. Nah, di edit konten ya. Di sini ada my activity. Nah, saya kan udah bikin 3 nih. Tapi saya masih punya 2 kesempatan lagi. Sayang banget gitu kalau saya gunakan. Misalkan saya mau pakai yang ini aja. Nah, pakai yang ini aja saya edit.
edit konten di sini. Edit konten, terus tinggal saya ganti judulnya mau apa, terus pertanyaannya saya ganti, terus saya kasih jawaban yang lain gitu ya, atau bisa langsung hapus, klik hapus di sini, nanti bisa ngisi lagi, jadi bisa diedit. Ini untuk yang pengetahuan umum tadi. Misalkan Bu soalnya maunya ABC, misalkan soalnya ABC, nah kita tadi sudah saya udah punya nih yang soal ABC, bisa diedit konten. Nah, edit aja nanti. Biasanya kalau saya ya pertanyaannya sama judulnya saya ganti. Jadi game ini udah dipakai berkali-kali gitu ya. Misalkan ini saya mau pakai statistik ya. Statistiknya itu pakai data pemusatan karena sudah masuk ke data pemusatan misalkan atau pemusatan data gitu ya. Nah di sini saya bisa hapus satu-satu atau saya bisa hapus di sini aja gitu. Saya ganti dengan soal yang mau saya gunakan yang baru. Nah ini juga semuanya dihapus. Misalkan mau dihapus semuanya bisa, gitu. Dihapus aja, nah, hapus aja semuanya udah, gitu ya. Nanti tinggal ditambah, tambah di sini ada the question. Nanti kalau udah hapus semua ada the question. Di sini kita bisa misalkan tentukan nean dari tabel distribusi frekuensi di bawah ini gitu ya. Nah, ini misalkan, nah di sini setelah itu kita bisa upload tabelnya. Jadi kita nggak gambar tabel di sini, kita bisa upload tabel yang ada. Nah di sini kita tinggal upload aja, kita cari datanya ada di mana gitu, bisa dipilih di sini. Datanya misalnya ada di mana gitu ya Bapak Ibu ya. Terus open gitu. Nanti akan muncul di sini ada muncul tabelnya. Kalau misalkan mau gambar yang lain juga boleh. Misalkan soal apa di bawah ini foto dari pahlawan apa gitu, kita bisa di-upload di sini, langsung upload gitu. Jadi karena hanya 5 kali ya Pak, kita kan gratisan ya. Jadi ini bisa diedit konten aja terus. Kita bisa hapus, kita ganti yang baru, hapus, kita ganti yang baru, kayak gitu. Gimana Pak Aji? Apakah menjawab pertanyaannya yang tadi? Jawab Bu Diana. Tapi tambahan sedikit Bu Diana. Iya. Apa yang pas kita edit itu, apa kita pas edit itu mode gamenya boleh dirubah juga? Boleh, bisa. Bisa. Ya, nanti ini, iya, jadi ini nanti down. Setelah itu kita bisa ganti yang lain. Kalau tadi kan saya game, ini tadi nggak jadi. Nah, misalkan down ya. Kita ganti deh gamenya, jangan yang quiz show lagi, misalkan pakai yang lain, boleh Bapak. Nah jadi kita tinggal edit konten, kita ganti template-nya gitu. Diganti template-nya mau template yang apa, nanti di sini sudah disediakan. Misalkan mau yang, nah ini banyak banget nih template-nya. Kalau tadi kan dasarnya game show quiz ya, nah kita ganti find the match sudah bisa, flip till sudah bisa, match up, matching fire, meza, nah banyak banget dari sini bisa kita ganti. Terjawab Pak Rizky Julian, Aji ya. Gimana Pak Aji? Sudah terjawab Pak Aji? Terjawab. Terima kasih Bu Diana, Pak Freddy. Oke. Terbaik. Ada lagi Bapak Ibu? Diakalin ya. Iya. Harus cerdas ya. Siap. Terima kasih. Ini ya, yang kedua rasa 5, rasa unlimited. 5 rasa unlimited, wah keren juga tuh. Oke, tadi yang mungkin siapa lagi? Ada pertanyaan lagi nih Bu Asih. Ini ada di, silakan di kolom chat Pak Freddy. Mohon izin bertanya dari Bu Dwi Apriani, apakah Wordwell bisa terhubung ke akun pembelajar yang sama Belajar ID menjadi Wordwell yang premium? Mungkin itu Bu Diana yang bisa disampaikan. Oke. Saya coba bantu jawab ya Bu Dwi Apriani.
Saya juga belum tahu, ini belum pernah nyoba Wordwall pakai akun gurubelajar.id, belum nyoba sama sekali. Tapi nanti saya coba ya Ibu ya. Nanti kalau bisa ternyata jadi premium, nanti saya kabarin Bu Dwi Apriani. Belum nyoba soalnya kalau pakai akun ini. Oh, Dwi Apriani udah nyoba? Belum, makanya nenek. Oke. Bayarin berarti ya. Ya. Lanjut Mungkin Pak Freddy. itu Bu Diana mungkin melihat waktu saya mungkin masuk kepada sistem kepada closing statement dari Bu Diana mengenai webinar kita pada hari ini. Silakan Bu Diana. Oke, closing statement dari saya. Kita sudah mengikuti PJJ ini sudah dari bulan Maret 2020 dan sampai sekarang kita juga masih pembelajaran jarak jauh dengan anak-anak. Pasti anak-anak juga mengalami kebosanan, kejenuhan dengan tugas-tugas yang diupload ke GCR, dengan Zoom yang selalu menatap layar, melihat gurunya, Zoom atau Google Meet, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini saya berikan solusi, yaitu pembelajaran gamifikasi menggunakan Wordwall. Jadi diharapkan pembelajaran gamifikasi Wordwall ini bisa meningkatkan minat dan bakat serta motivasi siswa. Jadi lebih semangat lagi, karena kan kalau anak-anak main game tuh lebih semangat gitu ya. Jadi biar tidak jenuh, bisa pakai pembelajaran gamifikasi ini menggunakan Wordwall. Tapi untuk pembelajaran gamifikasi ini tidak ada kekurangannya juga Bapak Ibu, tidak bisa dilakukan setiap hari atau sering-sering. Jadi bisa digunakan saat post test mau masuk materi, atau bisa digunakan saat akhir ya, buat assessment, atau bisa buat ulangan harian, atau ujian-ujian yang lain gitu. Bisa digunakan, jadi anak-anak jadi lebih semangat dan termotivasi lagi gitu, nggak jenuh, nggak bosan dengan PJJ yang sudah dilakukan dari bulan Maret ini, gitu sih Pak Freddy. Ya, beautiful banget, sangat menginspirasi bahwa ini merupakan solusi. Mungkin begitu Bapak, Ibu, dan para Ananda sekalian, saya serahkan kepada host. Selebihnya terima kasih banyak. Ya, baik. Silakan Bu Asyik. Ya, baik. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam kesempatan ini, meluangkan waktunya. Kita akhiri webinar ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi insya Allah. Dan saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi Pratiwi, Pak Aziz, Bu Rika, Pak Haji, Bu Dia, Bu Kia, Bu Yeti. Terima kasih. Sama-sama Bu Diana. Sudah meluangkan waktunya. Pak Freddy dan Bu Asri. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu Yeti. Ini nggak ada refleksi dulu ya? Oh, refleksi boleh Ibu. Boleh Ibu refleksi Ibu. Iya. Silakan Bu Yeti. Terima kasih. Jadi penampilan yang sangat bagus, dan memang refleksi ini gunanya adalah supaya bagi petugas bisa mengevaluasi kira-kira apa yang masih kurang, apa yang sudah bagus dan terus dipertahankan, sehingga dalam kesempatan akan datang akan lebih baik lagi. Jadi sedikit saya ingin sampaikan salam yang sangat bagus untuk Bu Asi, Bu Diana, dan Pak Freddy. Penampilannya sudah oke, materi juga sangat menarik, presensi juga tidak ada masalah. Hanya mengenai raise hand nih. Raise hand saya kelihatan nggak di situ oleh Pak Freddy? Pak Freddy kan moderatornya ya. Kelihatan nggak Pak Freddy? Enggak. Sekarang mah enggak, Bu. Tidak muncul. Nggak kelihatan. Tidak, Bu. Sekarang muncul. Oke, ya. Nah, itu ada yang disampaikan Pak Freddy tadi. Jadi kalau ada teman-teman yang raise hand itu dimanapun atau kesempatan apapun, apabila kita menjadi moderator, maka berhak untuk memberikan kesempatan seperti itu. Tapi ditanya dulu, karena ada kalanya pernah juga raise hand dinyalakan, tapi
peserta itu nggak paham itu fungsinya buat apa. Itu biasa terjadi dengan kita mengadakan kegiatan di sekolah. Biasanya anak-anak kayak gitu, dia main pencet-pencet aja. Ketika kita kasih kesempatan, enggak Bu, saya nggak tahu, atau dipanggil-panggil diam aja umpamanya. Nah itulah memang salah satu gunanya. Tapi tadi yang Pak Freddy bilang, yang raise hand, nah seperti itu yang dicontohkan oleh saya tadi. Jadi terima kasih Pak Freddy. Nah, kemudian untuk materinya, mungkin kalau bisa Bu Diana bisa share ke grup teman-teman ya, di grup 6 dan di grup 6C ya ini ya, dan 6D1. Iya, 6D1. Nah, 6D1 semua. Mungkin tolong di-share PPT-nya atau materinya, sehingga karena materinya sangat bagus sekali ya, bisa berguna buat kita semua, terutama para Bapak Ibu guru. Nah, untuk istilahnya mungkin seperti yang memang sudah dicantumkan bilang, istilahnya bukan lagi PJJ tetapi BDR, belajar dan mungkin nanti sedikit adaptasi untuk istilahnya supaya kita sama dengan yang disarankan oleh pemerintah. Bapak Freddy, Bu Diana dan Bu Asi dari saya terima kasih. Karena saya akan lanjut ke selanjutnya. Baik Bu Yati. Ya, terima kasih Bu Yati. Semangat tetap semangat. Sama isi presensi juga ya. Tadi saya udah isi presensi. Oh ya, siap. Terima kasih. Ya. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Ika. Terima kasih. Bapak Adit, Ibu. Sama-sama, Bu Asi, Bu Diana, Ibu Dia. Terima kasih. Ya, Bu Dia juga. Jangan lupa ngisi presensinya ya. Sudah ngisi absennya. Saya pikir tadi refleksi itu apabila para anggotanya udah pada selesai ya. Maksudnya tinggal kita itu biasanya kan kayak gitu kemarin ya. Tapi kayak tadi itu instrukturnya juga pas udah penutup langsung refleksi. Oh iya. Makanya tadi saya nggak persilahkan tuh Bu itunya, maksudnya cuman ini aja dan nanti gitu maksudnya silakan Bu minta itu bimbingannya gitu atau apa gitu ya oke lah. Iya sama Bu Asi. Iya pikirannya juga gitu sih. Kenapa Bu Dwi? Kalau dulu mah misal kalau udah mau selesai, misalkan dari moderator udah dikembalikan ke host, nah nanti dari pihak host yang mempersilahkan pengawasnya untuk memberikan arahan atau apa gitu, baru kita tutup bareng semuanya. Oke deh. Baiklah, pokoknya thank you, full. Beautiful kata Freddy. Beautiful. Nahan ketawa. Habis ini kayaknya ngopi time. Bener banget, gue belum ngopi ini. Ya wes, makasih banyak ya. Bye. Bu Diana di mana itu? Di lab. Di pantai. Di Hawaii. Ngayal emang halu. Halu banget ya. Bu Diana rekam juga nggak? Ngerekam juga nggak? Merekam, tapi aku minta dari Bu Asi ya, yang bagusan. Ya, aku rekam juga. Tapi kayaknya aku depannya lupa tadi. Gue lupa depannya tuh gua nyalain recordnya. Tapi nggak apa-apa sih, nanti tinggal bisa diitin aja. Kita lihat dulu aja punya Diana sama punya saya nanti bisa diitin. Oke. Oke. Dan dadah semuanya, ngopi. Waalaikumsalam.